tujuan ya Pak ya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik Bapak, berdasarkan rancangan pembelajaran modul ajaran yang telah saya tuliskan, di sini saya sudah yang ingin saya capai itu adalah tiga, ada tiga. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami tentang daily activity. Lalu yang kedua itu peserta didik mampu membuat daily activity. Lalu yang ketiga itu peserta didik mampu mendemonstrasikan kalimat daily activity dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada tiga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapainya? Ya baik Bapak, untuk area pengembangan mungkin saya akan terfokus dari dua ini ya. Yang pertama itu pengetahuan anak, lalu yang kedua itu keterampilannya ya Pak ya. Dan untuk yang pertama untuk pengetahuan anak peserta didik, yaitu peserta didik mampu Pak menggunakan daily activity. Lalu yang kedua Pak, area yang kedua yaitu keterampilan, peserta didik mampu mendemonstrasikan daily activity. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu pengetahuan dan keterampilan siswa ya Pak ya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran maupun metode pembelajaran. Ya, baik Pak. Untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan kesiapan belajar siswa Pak. Jadi nanti di dalam diferensiasi itu ada diferensiasi konten, media seperti itu Pak. Jadi kita sebelum melakukan ini juga kita sudah melakukan yang namanya itu tes diagnostik Pak. Jadi sebelum saya masuk kelas saya melaksanakan tes diagnostik untuk mengetahui keberagaman siswa. Nah setelah itu baru saya membuat rancangan diferensiasi itu Pak. Itu salah satu strateginya Pak. Lalu yang kedua tadi saya juga akan menggunakan strategi pembelajaran PBL Pak. Tentunya dengan metode diskusi, tanya jawab dan juga penugasan Pak. Baik, jadi strateginya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian metode PBL dan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan. Nah, bagaimana media pembelajaran yang Bapak gunakan? Iya Pak, betul. Media yang saya gunakan itu Pak untuk dalam pembelajaran itu tentunya saya akan menggunakan laptop itu Pak kepada siswa, lalu saya juga akan menggunakan PowerPoint dan laptop Pak sehingga pembelajaran itu benar-benar seperti itu. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan proses pembelajaran? Ya, kebetulan saya akan melaksanakannya pada hari ini Pak. Kebetulan saya jamnya ini setelah ini ada jam Pak pelajaran. Oke, baik. Nanti berarti setelah ini kita masuk ke dalam kelas dan melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Betul. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas, nanti kita ada percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira Bapak ada apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan ini? Ya, alhamdulillah Pak Rista ya. Setelah saya berbincang dengan Pak Rista, alhamdulillah saya mendapat gambaran tentang proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas itu seperti apa. Terus saya juga bisa mendapatkan gambaran media yang akan saya gunakan itu apa. Tentunya tadi memadukan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dalam strategi itu kita menggunakan strategi pembelajaran PBL seperti itu Pak. Dan tentunya dengan melakukan coaching ini Pak, tentunya saya juga merasa lebih siap dan juga insya Allah nanti pembelajaran juga akan berjalan dengan baik yang sesuai dengan harapan kita. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan tentang observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu percakapan pra observasi untuk coaching supervisi akademik bersama guru pelajaran bahasa Inggris Bapak Wahyu Anggoro Putro untuk proses pembelajarannya di video berikutnya. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine. Thank you. Alhamdulillah, I'm fine. Before you study, please we pray together. Leader, please you lead your friend for praying together. For today, we pray together. Try begin. Okay, I want to check your attendance list. How many students absent today? There are four. Rizka, Moza, Aldi, and Sa. Okay,
Rizka, Mojak, Sagi, and Anissa. Okay. Are you ready for study? Yes? Yes. Okay. Today we study about daily routine. Do you know about daily routine? Have you ever heard about daily routine? Apakah kamu pernah dengar tentang daily routine? Pernah? In your 7th grade, you have studied about daily activity. Daily activity the same with daily routine. Ketika kamu di kelas 7, kamu sudah belajar tentang daily activity. Daily activity itu materinya sama dengan daily routine. In this learning, you must identify social function, structure text, and language feature about transactional text. And then second, you can compare to dialogue about daily routine. And then third, you can make the dialogue about daily routine. And then last, you can practice about daily routine. Okay? Today I want to take score from reading and writing. Okay? Okay, student. Today I want to give you one conversation about daily routine. Okay, please you identify, and then after that please you imitate, and then you must can speak this daily routine. Okay? Welcome to Trulai Aaron podcast. This is your English teacher Trulai Aaron, and today I have got a guest. My guest is Zainab Aaron. Zainab, how are you? Okay, finish. Okay. Please you read together about this conversation with the good pronunciation. Okay? Okay. Zainab, how are you? Please repeat. Zainab, how are you? Repeat ulang sama kalian. Zainab, how are you? Repeat. Fine. Thanks. And you? I am fine. Thank you. Yes. Today we are going to talk about daily routine. Okay. I am going to ask, do you usually get up early? Yes, I usually get up early. Teacher, okay, do you have breakfast at home? Okay, there are two persons. Who is he? Ada dua orang. Siapakah dia? Apa? Teacher and good. Teacher and Zena. There are two persons. Teacher and Zena. And then do you
Gimana conversation ini dilakukan untuk kalian? Ya, di school. Menurut kalian ini tentang apa? Daily routine. Oke, I have to text for you analyzing. Saya mempunyai 2 teks, ya, dialog yang harus kamu analisis ya, yang harus kamu analisis, ya. Di situ kamu analisis tentang yang pertama itu apa? Simple present tense. Kamu cari, you find the simple present tense from to dialog. Kamu cari simple present tense dari 2 dialog itu, oke? And then after that you find the first one from to dialog. Kamu temukan dari 2 dialog itu verb satunya. Paham? Paham. Awal, please you have your friend. Kamu bantu teman kamu. Nih, text 1 kamu kerjakan berdua. Dialog itu kamu kerjakan berdua. Kamu cari. This, please you make dialog about daily routine ya. And then after that you practice it. This is I have FAPD. I will give you 1 of 1. Please you discuss with your friend. Okay? Okay? Please you discuss with your friend. Please you make about your daily routine in your house or your school. Okay? Yes. Okay, finish? You practice about your daily routine. I think we start from group 4. Ayu and Siska, please read aloud. Hi, good morning. How are you today? I'm fine. Waking up early. I prepare a book to take, and you I think and then I want to try Suci and Neng. Coba, I want to try Suci and Neng. Is here. Ya, Kak. Coba yang keras, yang keras. Hi, good morning. I'm fine. And you? Good. And you? Good. I think enough. I think enough. Enough. I think enough. Thank you very much. Good. And then I want to try Ayu and Jafro. Okay, Ayu and Jafro, I want to try.
In here, please. Hi, good morning. How are you today? I'm fine. After waking up, what do you do? Good. After I wake up, I go to the bathroom for washing my face. Then I think that I try and something for my book. Yes, you are welcome back. Oke, terus tadi menurut kalian di daily routine itu yang kalian paling tidak mengerti itu apanya? Selain cara kalau tadi kan cara membaca mungkin kalian belum terbiasa ya, apalagi yang kira-kira menurut kalian itu menjadi cara membaca jam ya. Cara membaca jam itu kamu harus ingat, misalnya gimana? Kayak misalnya gini, jam 10.30. Dulu kan udah pernah kita pelajari apa? Half past 5. Ya. Kalau half past 5 itu jam berapa? Jam 5.30 ya? Ya. Yang paling baik tadi menurut kamu kelompok berapa? Ya. Tapi kalau menurut kamu tadi itu yang paling bagus cara pengucapannya tadi siapa menurut kamu sih yang tanpa diajari sama bapak gitu? Iya ya. Jarwo sama ini ya. Iya. Kelompok tri ya. Tadi yang kelompok sampai ini terima ya. Yang ada akhirnya. Ya. Kelompok the best ini ya. Kalau tadi yang paling bagus ini ya. Tadi si Jarwo sama si ini itu yang jarang dibenerin tadi ya. We do reflection. Kita melakukan refleksi itu maksudnya kekurangan dan kelebihan yang tadi yang telah kita pelajari. Menurut kamu apa aja yang sudah kita pelajari di awal? Ya, daily routine. Ya, cara membaca bahasa Inggris di dalam daily routine itu menurut kalian pakainya apa tadi berapa? Per 1 pakainya. Terusnya setelah itu dia itu pakainya tadi apa? Simple present tense. Ya, kalau kita ambil kesimpulan dari pembelajaran ini, apa yang kalian dapatkan itu? Yang kita dapatkan adalah Ya, cara membaca. Selain itu kamu tahu ya ciri-ciri daily routine ya, teknik daily routine. This learning run good ya, berjalan dengan baik. Thank you for your reading ya. Tadi kamu membacanya juga sudah sangat bagus ya. Terusnya nanti next time kita belajar apa? Ya, kita nanti next time itu kita belajar tentang prohibition atau larangan. Tahu kan kata larangan? Misalnya gini. I think enough. Thank you very much. Terakhir kita mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rista Purwadi, SPD, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat video pasca observasi, di mana sebelumnya saya telah melakukan percakapan video pra-observasi dan observasi bersama yang diobserver, yaitu Bapak Wahyu Anggoro Putro sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris, dan MPP kami di sini adalah Bapak An Syarifuddin SPD. Baik, kita langsung aja ya.
Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Pak Rista. Bagaimana kabar Pak Rista? Alhamdulillah sehat selalu, dan itu menjadi kekuatan positif bagi saya. Alhamdulillah beberapa waktu lalu saya sempat drop ya karena kesibukan yang luar biasa belakangan ini ya. Alhamdulillah sekarang dalam kondisi sehat. Pak An gimana, sehat? Alhamdulillah Pak. Perjalanan yang melelahkan ya ke sini. Alhamdulillah ya. Ini Pak Wahyu ya, kita kan kemarin sudah melakukan observasi di kelas. Sebelumnya juga kita melakukan pasca observasi untuk kegiatan proses pembelajaran Pak Wahyu Anggoro Putra untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya. Iya betul Pak. Saya di sini akan mencoba beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan jalannya proses observasi di kelas seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Di mana tujuannya adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bapak Wahyu Anggoro lakukan. Nah, saya mau bertanya yang awal-awal aja nih ya, bagaimana perasaannya setelah saya observasi kemarin ketika proses pembelajaran? Ya, pertamanya saya itu sangat grogi gitu Pak ketika diobservasi, karena saya tidak terbiasa gitu dengan observasi ini. Tetapi alhamdulillah saya dapat berjalan dengan baik ketika pas observasi itu Pak. Itu karena mungkin saya sudah merencanakan dengan baik, dan Pak Rista juga sudah membantu proses penyusunan modul ajar yang telah saya buat seperti. Jadi saya merasa yakin dan semangat seperti. Baik, alhamdulillah kalau sudah berjalan dengan baik ya. Tapi Bapak, saya minta ya Pak Anggoro untuk bisa diceritakan nih area-area pengembangan terutama yang dilakukan ketika proses pembelajaran yang kemarin. Iya baik Bapak. Area perkembangan yang pertama itu adalah dalam hal pengetahuan Pak. Pengetahuan ya. Pengetahuan itu jadi saya mengembangkan itu. Yang pertama itu siswa itu dapat mengidentifikasi Pak fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis bertema daily routines Pak. Itu dalam pelajaran bahasa Inggris. Betul. Lalu yang kedua masih di pengetahuan Pak, memberi contoh teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis bertema daily routine, lalu melengkapi teks interaksi transaksional yang bertema daily routines Pak. Lalu yang untuk pengembangan keterampilannya siswa mampu membuat Pak. Jadi mampu membuat teks transaksi interaksional yang bertema daily routine Pak. Dan setelah itu mereka juga mampu mempraktikkan Pak. Jadi setelah mereka membuat, mereka juga mampu mempraktikkan Pak. Jadi mampu mempraktikkan ya. Iya betul Pak, mempraktikkan hasil teks interaksi transaksional itu Pak. Seperti itu. Baik. Menurut Bapak nih ya, sejauh mana keberhasilan dari pengembangan yang telah Bapak lakukan? Kalau yang saya amati Pak, alhamdulillah gitu Pak. Mulai dari pembukaan Pak, sampai dengan langkah-langkah pembelajaran, saya menggunakan waktu itu PBL ya Pak ya, problem based learning. Ya seperti itu, sampai dengan penutup itu semua berjalan dengan baik dan lancar Pak. Ini terlihat dari yang pertama itu murid itu aktif Pak ketika melaksanakan diskusi Pak. Nah lalu yang kedua murid juga dapat membuat Pak teks transaksional itu Pak dengan sendiri mandiri Pak, tanpa bantuan saya sebagai seorang guru. Jadi sehingga saya melihat itu sebuah keberhasilan Pak, seperti itu. Tapi kemarin saya juga sempat lihat ada beberapa siswa yang tidak terlalu aktif nih ya, hanya cuman hitungannya dari persentase lah masih sedikit ya. Tapi ada mereka tuh hanya mengandalkan temannya saja yang aktif. Itu merupakan sebuah hambatan juga tidak ketika proses pembelajaran yang dilakukan kemarin itu Pak? Iya Pak, kalau untuk hambatan yang mempengaruhi pembelajaran secara keseluruhan sih tidak Pak. Tapi ada pasti Pak, itu beberapa anak yang secara ikut serta di dalam pembelajarannya itu masih kurang Pak. Gitu, mungkin dari pengetahuan awalnya, mungkin yang dia kurang dari, kalau dalam bahasa Inggris vocabulary-nya juga masih kurang, seperti itu Pak. Atau mungkin mereka membutuhkan media yang lain atau gimana gitu? Nah, itu dia Pak. Bisa jadi mereka juga, kalau yang saya lihat gitu Pak ya, membutuhkan media lain Pak, media tambahan seperti itu Pak. Kayak misalnya seperti video yang untuk mereka lebih memahami lagi kosakata seperti itu Pak, sehingga mereka itu nantinya bisa
sama dengan teman-teman yang lain yang sudah paham Pak. Jadi ada mungkin ya, ada yang mereka tuh karena tidak aktif tuh karena butuh kayak visual kayak Betul, gitu ya. betul Pak, betul. Iya. Oke, kalau misalkan seperti itu, kira-kira rencana kedepannya apa yang harus digunakan agar siswa tersebut secara menyeluruh, secara global itu bisa lebih aktif lagi mengikuti proses pembelajaran tadi? Kedepannya Pak, kalau yang saya amati dan yang saya telah laksanakan di dalam pembelajaran itu Pak, saya kedepannya tentu saya akan melakukan tes diagnostik dulu Pak. Diagnostik dulu, betul. Iya, untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Tentunya apakah ada beberapa siswa yang bisa belajar dengan media visual, audiovisual, maupun yang psikomotor seperti itu Pak, kinestetik atau jadi semuanya terpenuhi, gitu ya. Jadi gitu, semuanya Pak. tetap aktif karena mereka sesuai dengan keinginan mereka itu ya. dia Pak. Jadi Iya. kemarin itu saya memang belum secara keseluruhan melakukan tes diagnostik gitu Pak, sehingga beberapa kebutuhan belajar siswa ada yang tidak terpenuhi oleh saya seperti itu Pak. Iya. Ya, bagus sekali. Cuman kalau saya boleh memberikan masukan kan, Ya, awal-awal boleh, Pak, kita Pak Wahyu ya, kita bikin modul ajar dulu ya sebelum Ya, kita betul, modul betul. bersama, walaupun betul. ya dari segi pengetahuan mungkin kita sama lah modul ajarnya ya, Ya, sebetulnya, betul, cuman betul, Pak. materi aja yang beda. Ya, betul. Ada satu yang terlewatkan waktu itu tuh, saya melihat ada di teknik stop itu, mindfulness tidak masuk ya waktu itu. Iya betul Pak, iya betul. Saya kemarin itu memang sudah menggunakan berdiferensiasi Pak, walaupun memang secara kenyataannya ada beberapa siswa juga yang kurang mendapatkan pelayanan yang baik gitu Pak, seperti itu. Tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya seperti itu. Tetapi memang secara 90% hampir semua sudah. Hampir semua, Tetapi benar Pak, itu yang teknik stop itu Pak ya, yang dalam pembelajaran sosial emosional memang saya belum memasukkannya Pak, seperti itu. Karena memang saya juga belum terbiasa Pak, seperti itu. Berarti nanti bisa lah ya itu untuk dimasukkan. Nah, karena kadang anak tuh fokusnya kemana gitu, tapi kalau misalkan menggunakan teknik stop kayak gitu, mereka bisa sepenuhnya lah ada di kelas kita dengan proses pembelajaran kita ya. Iya betul Pak, nanti ke depannya. Kira-kira dengan tadi hasil kita awalnya harus mengadakan dulu tes diagnostik, terus memasukkan teknik stop seperti itu, rencana ke depan nih Pak Wahyu mau kapan nih dilakukannya? Oh itu secepatnya dong Pak. Iya, betul. luar biasa sekali secepatnya, mungkin untuk minggu depan di dalam pembelajaran bahasa Inggris saya akan melaksanakan teknik stop seperti itu Pak, dan akan melakukan tes diagnosis secara keseluruhan agar lebih mengetahui lagi Pak kebutuhan belajar siswa dan kemampuan awal siswa, sehingga kita sebagai guru bisa memfasilitasi sebagai fasilitator siswa itu semuanya dapat kita penuhi kebutuhan belajarnya Pak. Luar biasa sekali. Terima kasih atas jawabannya Pak Wahyu Anggoro ya. Dari mulai awal kita pembuatan modul, percakapan pasca observasi, kemudian observasi, dan sekarang pasca observasi sudah kita lakukan. Dan saya tentunya kepada Pak An Syarifuddin sebagai pengajar praktik saya untuk meminta umpan balik ya Pak An ya, atas apa yang telah kami lakukan, terutama saya pribadi sebagai CGP, tentang observasi yang telah kami laksanakan. Boleh diminta itu ya Pak? Oh iya. Ya, terima kasih. Pak Wahyu, nama lengkapnya Pak? Nama saya Wahyu Anggoro Putro. Bahasa Inggris Pak ya? Iya betul. Kelas? Saya Kemarin ngajar di kelas 9. Operasi ini kelas 9? Iya betul. 9. Berapa jumlah siswanya Pak? Jumlah siswa kelas 9 atau seluruh Pak? Yang diajar pas kemarin observasi? Oh, yang di seluruh itu kalau misalnya per kelas itu 32 Pak. Kalau misalnya seluruh siswa kelas 9 itu ada sekitar 170-180. Kalau yang kemarin diobservasi kelas berapa? Kemarin itu kelas 9B Pak. Berapa jumlah siswanya? Jumlah siswanya itu kemarin itu sekitar 32. 32 ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu sudah bersedia di pasca observasi ini. Pak Rista juga untuk umpan balik yang sudah dilaksanakan barusan
secara overall sudah menyeluruh Pak, untuk prinsip coachingnya tercapai, kemitraan dengan Pak Wahyu, proses kreatif juga, kemudian memaksimalkan potensi. Dari 8 kriteria, mulai dari tujuan sampai dengan kesimpulan, sebetulnya udah semuanya terakomodir. Tapi hanya beberapa catatan saja. Tadi di awal harusnya yang menyampaikan tujuan proses coaching pasca ini adalah dari coachingnya, gitu ya. Jadi Pak Rista menanyakan apa nih kira-kira kita mau ngobrol apa nih, gitu. Kita di pasca observasi ini mau ngobrol apa, gitu. Jadi yang disampaikan nanti tujuannya bukan dari kita coach, tapi dari coachingnya. Jadi coach akan menjawab, oh iya, kita akan ngobrol tentang hasil observasi kemarin, gitu ya. Jadi tujuannya muncul dari coachingnya. Kemudian juga tadi mungkin lupa Pak Rista harusnya memberikan kesempatan di akhir untuk menyimpulkan. Si coachingnya menyimpulkan hasil percakapan pasca observasi ini, gitu ya. Itu catatan-catatannya. Kalau secara keseluruhan untuk dari yang kemarin saya lihat di videonya pra observasi, kemudian observasinya itu sudah berlangsung dengan baik Pak. Di mana ranah-ranah untuk kompetensi, indikator sama area pengembangannya udah ditanyakan kan ya. Dan kemudian rencana tindak lanjutnya nih. Tadi rencana tindak lanjutnya belum kelihatan konkret, tetapi sudah disiapkan Pak Wahyu tadi ya. Tadi kan Pak Rista menanyakan ada beberapa anak yang masih out of focus gitu ya. Nah itu makanya akan disiapkan media yang berbeda gitu ya. Yang berbeda, kemudian juga di pertemuan berikutnya mungkin nanti akan berbeda lagi. Tadi ada teknik stop yang di dalam mindfulness ya, yang dicantumkan di pembelajarannya. Itu aja Pak Rista untuk umpan baliknya. Secara keseluruhan Pak Rista sudah bisa melaksanakan coaching telapakan sejawat. Prinsip coachingnya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi sudah tercapai. Hanya catatan saja tadi itu tidak seberapa dan tidak prinsipal itu. Tinggal mengemasnya nanti di coaching-coaching berikutnya. Itu mungkin umpan baliknya dari saya. Terima kasih Pak Rista, Pak Wahyu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak An Syarifudin yang telah memberikan umpan balik kepada kami, dan itu menjadi masukan yang positif tentunya untuk evaluasi saya secara pribadi untuk kedepannya. Baik, dengan berakhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini dari mulai pra observasi, observasi sampai pasca observasi, maka berakhir pula untuk kegiatan percakapan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak An Syarifudin, terima kasih juga kepada Bapak Wahyu Anggoro Putro telah membersamai kami untuk kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Pak Wahyu. Ya.